Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang identik dengan silaturahmi antar sesama keluarga, kerabat, dan tetangga harus tetap terjaga meski dengan cara yang berbeda. Lalu bagaimana kita menyikapi silaturahmi dari hari yang fitri? Nanti kita telah terhubung dengan Ayu Sutomo selaku psikolog via sambungan Skype. Selamat pagi Mbak Ayu. Hai, selamat pagi. Mbak Ayu, ini kan kita tahu nih Vince dan kalau Imam. Idul Fitri biasanya kan kita ada Mhm, open house, ada sungkeman, bahkan ada pelukan, iya. cupika-cupiki lah gitu kan. Nah sekarang tuh Mhm semuanya mhm, harus dilakukan dengan virtual atau misalnya silaturahmi mhm. virtual ya istilahnya Atau ya Mam ya. daring ya? Nah ini Mhm gimana nih mhm. kalau seandainya ada yang merasa tidak afdol, ada merasa juga yang tidak sah. Nah sebenarnya tetap bisa memenuhi nggak sih sisi silaturahminya? Heeh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas mengenai si silaturahmi online ini, ya memang sekarang lagi banyak banget dianjurkan sama pemerintah mengingat kondisi pandemi sekarang. Sebetulnya ada plus minusnya gitu kan. Kalau kita bicara mengenai silaturahmi online, plus minusnya itu positifnya waktunya lebih efisien. Kemudian dalam kondisi seperti ini menjadi salah satu alternatif untuk tetap bisa bersilaturahmi meskipun tidak bertatap muka secara langsung dan tidak melakukan apa ya kontak fisik seperti itu. Tapi kalau misalnya kekurangannya tentunya secara kualitas dari apa komunikasinya, kemudian kualitas yang didapat atau output yang didapat dari silaturahmi tersebut tidak akan atau tidak sama lah dengan pada saat melakukan face to face communication atau yang di sini kita bisa bilang silaturahmi yang tatap muka langsung begitu. Jadi apa kalau secara psikologis feel yang didapat itu tentunya akan berbeda dengan ketika kita memang bertemu secara fisik, melakukan komunikasi dalam hal ini silaturahmi gitu. Oke. Mbak Ayu, ini kan kalau Hmm. kita silaturahmi virtual atau daring, salah satu pembatasnya adalah tadi durasi ya. Kita tidak bisa selama selama mungkin seperti kita Hmm. melakukan silaturahmi secara fisik gitu. Adakah misalnya kiat Hmm. khusus atau tips sih gitu yang bisa menjadi panduan masyarakat di era new normal seperti ini untuk menjalani silaturahmi virtual agar tadi dengan durasi yang sangat sempit tetap gitu memenuhi kebutuhan silaturahmi tadi, Mbak Ayu? Kalau dibilang tetap memenuhi dan kualitasnya sama, itu tentunya akan, kalau menurut saya agak sulit gitu ya, Imam Hmm. dan Vince. Jadi lebih, kalaupun memang, apa namanya, mau dibuat, apa, kualitasnya agak sama mungkin, dengan frekuensinya yang diperbanyak. Dalam Hmm. artian, kalau misal sama keluarga yang dekat kan nggak musti pada saat misalnya biasanya kita habis sholat Id terus kan kita ketemu keluarga gitu-gitu ya. Nah, kalau yang keluarga terdekat kan nggak mesti terbatas pada saat sholat Id saja, tapi bisa juga di hari-hari dan waktu-waktu yang lain begitu. Tapi kalau misal memang mau menyamai kualitasnya mungkin agak sulit karena dari sisi tadi Imam udah bilang tuh benar dari sisi durasi, kemudian dari sisi noise atau gangguan sinyal dan yang Hmm. lain-lain itu kadang-kala berpengaruh terhadap apa namanya terhadap kualitas komunikasi juga kualitas silaturahmi dan ada juga penelitian memang yang menyampaikan bahwa di apa namanya silaturahmi secara online atau tatap muka yang dilakukan secara virtual atau online itu eh, apa ya feel closernya itu kurang gitu jadi closenessnya itu kurang memang itu kekurangannya gitu tetapi di tengah pandemi ini daripada kemudian kita tidak melakukan ada alternatif yang lain yang bisa dilakukan dan ini kita bisa coba dan kita bisa terima untuk lakukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Hmm. Lalu gimana nih Mbak Ayu, kalau ternyata misalnya keluarga kita atau sanak famili kita nih, ada yang tetap pengen ketemu kita, ketemu orang tua kita, mau datang ke rumah. Nah, nolaknya ini gimana? Iya ya, biasanya suka ada yang kayak gitu dan udah dibilangin jangan tapi tetap mau datang gitu ya. Nggak apa-apa disampaikan aja dengan bahasa yang baik dan dikomunikasikan dengan nyaman. Itu bahwa memang saat ini misalnya kadang-kala kita kan consider karena di rumah tuh ada orang tua gitu yang memang lebih rentan terhadap COVID-19. Ya kita sampaikan aja demi kebaikan bersama untuk tahun ini kita nggak usah kumpul-kumpul dulu. Emang mama dan papa nggak terima tamu untuk tahun ini. Kasihan kalau misalnya dia sakit gitu. Karena gini, saya baca di salah satu jurnal bahwa kecenderungan orang kalau misalnya dilarang untuk sesuatu yang berhubungan sama diri dia sendiri, kayak misalnya jangan datang ya nanti kamu ketularan gitu. Dibanding dengan orang yang dilarang dengan jangan datang ya nanti orang yang kamu sayangi akan mendapatkan dampak negatif dari tindakan kamu tersebut. Itu yang kedua itu jauh lebih efektif Hmm. ternyata menurut salah satu riset. Jadi
kalaupun memang mau menyampaikan dengan bahasa yang asertif, boleh dicoba untuk menggunakannya efeknya adalah kepada orang yang kamu sayang, bukan kepada diri gitu. Jadi Hmm, kemarin saya baca riset menarik juga sih ternyata hmm. kayak gitu. Jadi kalau misal pun memang mau menyampaikan melarang, sampaikannya bukan jangan nanti kamu ketularan gitu, enggak ya seperti itu, tapi lebih kepada kalau kamu datang nanti mama papa takutnya malah jadi sakit. Hmm, Bukan apa-apa sih, kan kasihan kalau misalnya orang tuanya harus sakit. Itu secara psikologis hmm, menurut riset yang kemarin saya tempat lihat, hmm. efeknya ternyata lebih efektif dibandingkan dengan meminta orang jangan datang nanti kamu sakit gitu. Oke, Nah, dan itu ternyata cara jujurnya seperti itu. betul, dan itu terbatas Mhm, dengan orang tersayang aja atau orang dekat. Bagaimana dengan yang tradisi seperti open house di beberapa wilayah kan itu kan banyak tradisi seperti itu. Apakah cara seperti itu mhm. juga sama Mbak Ayu bisa diterapkan gitu? Karena open house kan siapa Bisa bisa. saja datang ke rumah gitu. Mhm mhm. Tapi kalau menurut saya kalau udah kepada open house itu kan sangat, apa ya, bergantung pada individu yang memang mau Hmm, membuka mau membuka open house itu kan ya. Jadi kalau menurut saya kesadaran justru dibangun adalah untuk tahun ini memang yang bersangkutan tidak perlu untuk melakukan open hmm, house begitu. Jadi harus ada kesadaran untuk betul. itu gitu, bahwa memang dalam kondisi yang seperti ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa emang open house-nya tidak bisa untuk dilakukan sekarang gitu. Hmm, Jadi tahun ini kita lebaran dengan lebih khusyuk walaupun tidak bersilaturahmi bertemu muka, tapi tetap bisa untuk Mhm. saling, apa namanya, menjaga menjaga silaturahmi dengan online atau juga mungkin dengan bahasa kasih yang lain kalau tidak betul. menyapa online, kirim-kiriman mungkin makanan kesukaan atau apa yang lain itu bisa untuk Jadi dilakukan gitu. cara nonverbalnya adalah menutup pintu bagian depan dan juga bagian dalam. Nah, secara otomatis kan orang sudah paham gitu ya bahwa tidak ada open house untuk tahun ini. Iya. Nah, Mbak Ayu Tidak kalau ada open ternyata nih, house, tadi kan Mbak Ayu kan kasih saran hantaran gitu Ya, ya, betul. memberikan hantaran mhm. makanan gitu. Nah, kalau ternyata juga ada yang mengirim kreasi video gitu, sambil Iya bernyanyi atau dong. misalnya kirim video kepada banyak saudara ini bagaimana? Mhm, itu boleh banget, itu sebagai salah satu cara alternatif yang lain begitu kan, untuk apa namanya, untuk kita mengungkapkan bahasa kasih, bahasa sayang kita kepada keluarga yang, terdekat begitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam, aplikasinya juga kan sekarang banyak gitu ya untuk membuat video, untuk membuat, ucapan selamat, untuk membuat slide foto yang menarik, untuk dikirimkan ke keluarga, ke sanak saudara, itu juga banyak, itu bisa untuk dilakukan juga Baik. sebagai salah satu alternatif untuk solusi. Tapi satu yang mau saya sampaikan mungkin untuk yang muda-muda di kala pandemi kali ini, jangan ragu untuk ngajarin orang tuanya menggunakan, apa namanya, eee, apa, online online silaturahmi. Karena Ya. Mhm, kadang-kadang justru yang sudah sepuh-sepuh kan bingung tuh untuk Hmm, pakai. Nah, mhm. tugas kita nih yang muda-muda untuk ngajarin dan membuat mereka Baik. tetap terkoneksi dengan saudara satu sama lain, walaupun menggunakan, online dan walaupun agak sedikit repot, tapi nggak apa-apa, biar orang tua kita happy di masa pandemi ini, Oke, gitu. siap. Terima kasih Mbak Ayu atas informasinya dan juga Sama-sama. sharing betul. pengalamannya juga ya nanti ya, biar juga banyak orang masyarakat juga yang akhirnya ya udah ajarin Bisa mamanya deh. tahu gitu ya Heeh, cara gimana betul. silaturahmi virtual. Terima kasih Mbak Ayu.